Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh saudara saudari seiman seperjuangan dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Dan saya juga ucapkan selamat kepada Anda yang menjalankan puasa mungkin di tanggal 8 Yaum Tarwiyah, atau bagi Anda yang berpuasa pada tanggal 9 Yaum Arafah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima ibadah puasanya dan memasuki Idul Adha dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di malam Id kita bisa menghidupkan malam itu dengan ibadah. Karena dinyatakan man ahya lailatal Id, barang siapa yang menghidupkan malam Id tentunya dengan ibadah, maka hatinya tidak akan mati yauma tamutul qulub, di mana semua hati manusia itu mati. Para ulama menyatakan hati tidak mati itu ketika semua hati cinta kepada dunia, maka orang-orang yang menghidupkan Lailatul Id dengan ibadah, maka hatinya tidak akan mati. Artinya bukan tidak suka kepada dunia, tetapi kecintaan kepada Allah, keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah tidak dikalahkan hanya hal-hal yang bersifat duniawi saja. Dan mudah-mudahan kita adalah bagian dari hal tersebut. Menghidupkan malam Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, itu setidak-tidaknya kata ulama dengan cara sholat maghrib berjemaah, dengan cara sholat isya berjemaah, dengan cara sholat subuh berjemaah. Alhamdulillah kalau bisa bangun malam, tahajud, sholat hajat, dan mengaji Al-Quran. Dan ada 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam sholat Idul Adha dibandingkan sholat Idul Fitri. Yang pertama, di sholat Idul Fitri kita disunnahkan untuk makan sebelum berangkat sholat. Sementara di Idul Adha ini kita disunnahkan tidak makan, berpuasa dulu sebelum sholat, sehingga makannya nanti setelah sholat. Yang kedua, di sholat Idul Fitri kita disunnahkan mengakhirkan, atau sholat Idul Fitri itu dilakukan di waktu akhir, sehingga waktu bayar zakat itu lebih banyak. Karena waktunya bayar zakat itu waktu wujub, meskipun boleh dibayar mulai awal bulan puasa, tapi kan kewajibannya itu adalah ketika sudah hari tenggelam. Sampai kapan waktunya? Sampai nanti imam naik ke mimbar, atau sampai dilaksanakannya sholat Id lah. Demikian. Sementara di Idul Adha ini kita disunnahkan cepat-cepat melaksanakan sholat. Artinya sholat Idul Adha disunnahkan untuk cepat-cepat dilakukan. Kenapa kok demikian? Karena pada Idul Adha itu ada pemotongan kurban setelah sholat, sehingga ketika sholat Idul Adha cepat dilakukan, maka pemotongan kurban juga tetap cepat bisa dilakukan dan bisa dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha itu adalah takbirnya. Kalau di Idul Fitri itu adalah takbir mursal, sehingga takbir itu dikumandangkan mulai dari adzan maghrib sampai sholat Id dilaksanakan. Sementara untuk takbir Idul Adha itu adalah takbir muqayyad namanya, sehingga kesunahan melafalkan atau mengumandangkan takbir itu mulai dari subuh hari Arafah, yaitu tanggal 9 di lebaran kali ini adalah insyaallah hari Senin pagi. Itu setelah selesai subuh, selesai sholat, kita sudah disunahkan takbir. Sampai kapan kesunahan takbir ba'da sholat itu? Sampai tanggal 13, yaitu akhir hari tasyrik, waktu asar. Dan ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi maklumat, bisa menjadi pengetahuan bagi kita, sehingga kita bisa melaksanakan hal-hal tersebut dengan penuh kesunahan, bisa melakukan hal tersebut dengan penuh keimanan, bisa melakukan hal tersebut dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima semua ibadah dan menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat.
Amin amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.